Nomor 1, jelaskan 5 jenis gangguan atau masalah yang dialami sinyal selama berpropagasi di dalam kanal. Yang pertama, atenuasi atau redaman. Atenuasi atau roll-off adalah suatu kondisi di mana sinyal mengalami pelemahan selama melewati kabel atau kawat. Hal ini dikarenakan gelombang sinyal berubah bentuk selama mengalir melalui kawat. Atenuasi dapat dipengaruhi oleh fungsi dan panjang kabel. Apabila kabel terlalu jauh, maka sinyal dapat mengalami penurunan kualitas. Lemahnya sinyal ketika sampai stasiun penerima akan membuat sinyal sulit untuk diinterpretasikan dan dapat mengakibatkan kegagalan komunikasi. Kedua, tundaan adalah keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan. Antara sinyal yang satu dengan yang lain dapat memiliki frekuensi yang berbeda dan masing-masing tidak dapat berjalan dengan kecepatan yang sama. Sehingga sinyal juga akan tiba ke stasiun penerima pada waktu yang berlainan. Apabila perbedaan frekuensi terlalu tajam, maka tundaan akan semakin besar, dan hal ini dapat menimbulkan kesalahan ketika proses transmisi data. Ketiga, draw. Terdapat banyak jenis draw. Draw yang pertama, draw panas atau thermal noise. Draw panas merupakan salah satu jenis noise yang tergolong dalam internal noise, yang gangguan elektris yang dihasilkan alat atau sirkuit dalam sistem komunikasi data. Draw panas sendiri merupakan perpindahan elektron yang cepat dan acak dalam konduktor yang diakibatkan oleh digitasi termal. Gangguan ini termasuk pada gangguan tidak dapat diprediksi. Kedua, draw intermodulasi atau intermodulasi noise. Draw ini terjadi apabila dua sinyal yang memiliki frekuensi berbeda secara bersamaan menggunakan medium transmisi yang sama, sehingga akan dihasilkan sinyal-sinyal yang merupakan penjumlahan atau perkalian dari dua sinyal. Draw ini biasanya diakibatkan oleh gejala intermodulasi. Ketiga, draw impulse atau impulse noise. Draw impulse merupakan gangguan yang berupa pulsa-pulsa tak beraturan terputusnya bunyi dengan durasi yang pendek dan amplitudo yang relatif tinggi. Untuk transmisi suara, impulse noise tidak akan memberikan pengaruh yang besar, sehingga dalam komunikasi, suara impulse noise tidak akan diperhatikan. Namun, gangguan ini akan mengakibatkan cacat sinyal, sehingga informasi yang diterima akan berbeda dengan informasi yang dikirim. Gangguan yang keempat ada bicara silang atau crosstalk, yang umumnya disebabkan oleh kopel elektrik antara kabel-kabel yang diletakkan berdekatan. Misalnya, antara twisted pair atau kabel koaksial yang dapat membawa multiply sinyal. Kelima, fading merupakan salah satu gangguan transmisi dalam komunikasi yang dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi level daya sinyal. Secara umum, fading terjadi karena penyimpangan atenuasi di mana sinyal mengalami karir termodulasi telekomunikasi terhadap suatu media propagasi. Dan yang terakhir ada gema atau echo. Gema merupakan gangguan berupa pemantulan sinyal yang disebabkan oleh impedasi dalam suatu rangkaian listrik. Penekanan pada gema tidak dapat digunakan dalam transmisi data melalui saluran voice grid.
3. Jelaskan tentang jenis-jenis medium transmisi. Medium transmisi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu A. Wired atau guided media. Media yang dituntun atau disebut guided media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin, twisted pair, kabel serat optik, fiber optic cable, dan kabel koaksial, coaxial cable. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri, seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Dikatakan guided media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melewati suatu media fisik. 1. Kabel pasangan berpilin, twisted pair cable. Twisted pair cable pada dasarnya merupakan sepasang kabel media yang diputar bersama, berbentuk spiral, dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted pair cable ini dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UTP, unshielded twisted pair, dan STP, shielded twisted pair. Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. 2. Kabel koaksial. Coaxial cable. Kabel koaksial adalah kabel dua konduktor, yang dimana satu konduktor berada di rongga luar, mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedasi transmisi yang konstan, serta tidak menghasilkan medan magnet, sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. 3. Kabel serat optik. Kabel serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser atau sinar LED. Diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer. B. Wireless atau unguided media. Media yang tidak dituntun atau unguided media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Unguided media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media yang tidak dituntun ini diantaranya adalah frekuensi radio, gelombang radio, infrared, dan satelit. Unguided media ini juga disebut dengan unbounded transmission media. 1. Frekuensi radio. Frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 3 kHz hingga 3000 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi radio FM. 2. Gelombang microwave. Gelombang mikro adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu frekuensi yang berada di sekitaran 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. 3. Infrared. Infrared adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak
tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Infrared biasanya digunakan pada komunikasi jarak dekat seperti remote control pada televisi maupun perangkat elektronika lainnya. 4. Satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya. Satelit pada umumnya mengorbit pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis privat atau private business network. Nomor 4. Jelaskan propagasi sinyal pada fiber optik. Propagasi sinyal adalah proses perambatan gelombang sinyal dari antena pemancar sampai ke antena penerima. Propagasi sinyal melalui fiber optik adalah suatu proses perambatan sinyal yang menggunakan sinyal cahaya yang telah dikonversikan dari aliran listrik untuk mentransmisikan suatu data. Serat optik akan mengirimkan data tersebut dalam bentuk partikel cahaya atau foton yang berbentuk denyutan pulsa melalui kabel serat fiber optik, core, dan cladding. Pada fiber optik memiliki indeks bias yang berbeda dan akan membelokkan cahaya yang masuk pada sudut tertentu. Ketika sinyal cahaya dikirim melalui kabel serat optik, sinyal cahaya akan memantul pada core dan cladding dalam serangkaian bouncing zigzag mengikuti proses yang disebut refleksi internal total. Sinar cahaya pada fiber optik ini tidak dapat bergerak sesuai dengan kecepatan cahayanya. Hal ini dikarenakan lapisan kaca pada fiber optik yang lebih padat. Sinyal cahaya pada fiber optik ini hanya dapat bergerak sekitar 30% lebih lambat dari kecepatan cahaya. Untuk memperbarui dan meningkatkan sinyal sepanjang perjalanannya, transmisi fiber optik kadang-kadang membutuhkan repeater pada interval jarak tertentu. Repeater ini digunakan untuk mengubah sinyal fiber optik yang berbentuk cahaya menjadi sinyal listrik dan kemudian memproses sinyal listrik tersebut dan mentransmisikannya kembali menjadi sinyal optik. Semakin panjang propagasi sinyal optik pada fiber optik, maka akan terjadi light spectral yang semakin besar. Maka nilai dispersion juga akan semakin besar dan akan bertambah penurunan kualitas sinyal optik atau nilai bit error rate, disingkat BER, semakin besar. Artinya, perbandingan bit yang cacat atau error saat diterima dengan jumlah bit yang dikirim dalam waktu tertentu nilainya lebih besar, di mana dispersion adalah fenomena terjadinya degradasi sinyal optik yang dikarenakan adanya perubahan bentuk sinyal optik pada saat propagasi, di mana terjadinya light spectral, penyebaran cahaya, karena adanya perbedaan kecepatan maupun loss dari panjang gelombang yang berbeda. Dispersion ini akan mempengaruhi kualitas sinyal optik yang berkorelasi terhadap panjang kabel optik yang digelar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Jelaskan jenis lintasan propagasi gelombang radio pada medium udara. Pada gambar di bawah ini, diperlihatkan beberapa jenis lintasan propagasi yang merupakan mekanisme perambatan gelombang radio pada medium udara bebas. A. Propagasi gelombang tanah ground wave.
Gelombang tanah ground wave adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan surface wave. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan gelombang ini, maka gelombang harus terpolarisasi secara vertikal, karena bumi akan menghubung singkatkan medan listriknya bila berpolarisasi horizontal. Gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Untuk memperkecil redaman laut, maka digunakan frekuensi yang sangat rendah, yaitu band ELF atau Extremely Low Frequency, yaitu antara 30 hingga 300 Hz. Dalam pemakaian tertentu, dengan frekuensi 100 Hz, redamannya hanya sekitar 0,3 desibel per meter. Redaman ini akan meningkat drastis bila frekuensinya makin tinggi. Misalnya, pada 1 GHz, redamannya menjadi 1000 desibel per meter. B. Propagasi gelombang ionosfer. Gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut dengan gelombang ionosfer atau ionospheric wave, atau juga disebut gelombang langit sky wave. Aksi pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi tersebut disebut dengan skipping. Lapisan atmosfer bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu pertama, lapisan troposfer. Troposfer terletak di permukaan bumi hingga mencapai ketinggian kira-kira 6,5 mil. Yang kedua, stratosfer. Dan lapisan berikutnya berada mulai dari batas troposfer sampai ketinggian sekitar 25 mili. Yang ketiga, ionosfer. Dari batasan stratosfer hingga ketinggian 250 mil adalah lapisan ionosfer. Di atas ionosfer adalah ruang angkasa. Ionosfer adalah nama yang benar-benar sesuai, karena lapisan ini tersusun dari partikel-partikel yang terionisasi. Lapisan stratosfer dengan temperaturnya yang konstan tersebut disebut juga daerah isotermal. Frekuensi kritis. Frekuensi tertinggi di mana gelombang masih bisa dipantulkan ke bumi bila ditransmisikan secara vertikal pada kondisi atmosfer yang ada disebut dengan frekuensi kritis. Sudut kritis. Sudut kritis adalah sudut yang dibentuk oleh lintasan gelombang yang menuju dan masuk ionosfer dengan garis yang ditarik oleh garis vertikal, titik pemancar di bumi ke pusat bumi. Maximum Usable Frequency MUF. Frekuensi tertinggi di mana gelombang masih bisa dikembalikan ke bumi dengan jarak tertentu disebut dengan Maximum Usable Frequency MUF. C. Propagasi troposfer. Troposfer scatter. Propagasi troposfer bisa dianggap sebagai kasus dari propagasi gelombang angin. Gelombang tidak ditujukan ke ionosfer, tetapi ditujukan ke troposfer. Batas troposfer hanya sekitar 6,5 mil atau 11 km dari permukaan bumi. Frekuensi yang bisa digunakan adalah sekitar 35 MHz sampai dengan 10 GHz dengan jarak jangkau mencapai 400 km. D. Propagasi garis pandang line of sight. Propagasi line of sight disebut dengan propagasi dengan gelombang langsung, direct wave, karena gelombang ini yang terpancar dari antena pemancar langsung berpropagasi menuju antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah. Oleh karena itu, permukaan bumi atau tanah tidak meresamnya. Selain itu, gelombang jenis ini disebut juga dengan gelombang ruang, space wave, karena dapat menembus lapisan ionosfer dan berpropagasi di luar angkasa. Band frekuensi yang digunakan pada jenis propagasi ini sangat lebar, yaitu meliputi band VHF 30-300 MHz, UHF 0,3-3 GHz, SHF 3-30 GHz, dan EHF 30-300 GHz, yang sering dikenal dengan band gelombang mikro atau microwave. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Jelaskan karakteristik dari propagasi gelombang radio. Propagasi gelombang radio adalah sifat dari gelombang radio saat merambat dari suatu titik ke titik lainnya.
Karena gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik, maka akan mengalami fenomena pantulan, pembiasan, difraksi, penyerapan, polarisasi, dan hamburan. Gelombang radio dengan frekuensi berbeda memiliki sifat dan propagasi yang berbeda pula. Dapat dilihat pada gambar, pada saat ground wave, gelombang radio merambat mengikuti permukaan bumi. Pada saat sky wave, gelombang radio dipantulkan oleh partikel bermuatan di lapisan ionosfer. Pada saat troposcatter, gelombang radio dihamburkan oleh turbulensi di lapisan troposfer. Pada line of sight, gelombang radio merambat secara langsung dalam garis yang lurus. Sekian hasil dari diskusi dan jawaban kami dari pertanyaan tugas A. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa ya. Terima kasih.